Belum ada catatan pasti kapan batik lahir, tetapi di Pulau Jawa, batik mencapai kesempurnaan sebagai buah kebudayaan. Tiap garis dan titik dari motif batik di Jawa syarat makna, simbol, dan filosofi tentang kehidupan, tentang keseharian. Meskipun hampir serupa, tetapi tetap ada kekhasan tersendiri batik-batik dari berbagai daerah di Nusantara. Di mata Larasati Sulyantoro Sulaiman, seorang pemerhati dan kolektor batik di Yogyakarta, motif batik di Jawa telah berkembang dengan pesatnya. Saya kira memang ini suatu seni yang mempunyai perkembangan yang dipengaruhi oleh banyak hal, dan biasanya korelasinya itu dengan sesuatu yang yang besar, dan besar itu kadang-kadang kekuasaan. Jadi kalau kita melihat suatu motif dapat berkembang dengan baik, itu mungkin ada korelasinya dengan kekuasaan. Bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yakin bahwa batik itu ada korelasinya, ada relasinya dengan kekuasaan. Jadi kalau kita melihat sejarah, maka kekuasaan yang ada dahulu itu kan dikuasai oleh kerajaan-kerajaan, dan mungkin kerajaan yang besar dapat mempunyai kekuasaan untuk menguasai atau memperlakukan atau memperkembangkan batik menurut kemauan dari kerajaan tersebut. Jadi batik itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan provinsi, tetapi berhubungan dengan etnis, dengan suatu ruang budaya yang ada manusia yang mempunyai kesepakatan bersama yang dahulu itu mungkin diatur di dalam tata kemasyarakatan berupa kerajaan. Tatanan masyarakat Jawa yang menjadikan keraton sebagai pusat kekuasaan membuat batik masuk dalam arus kekuasaan. Ada motif-motif batik tertentu yang diciptakan hanya untuk digunakan oleh kalangan keraton. Di Yogyakarta, hubungan batik dan keraton ada pada diri Gusti Raden Ayu Murdokusumo. Ia lahir dari lingkungan keraton Yogyakarta yang juga menggeluti batik keraton. Kain-kain yang biasanya dipakai di keraton itu parang rusak. Parang rusak itu dipakai untuk sultan biasanya. Terus yang agak kecil, parang agak kecil dipakai untuk pangeran-pangeran, putra sultan. Untuk abdi dalam itu parang yang kecil-kecil. Jadi setiap batik itu ada urut-urutan pemakainya, ya tidak sama. Misalnya semen-semen itu juga ada. Kalau semen-semen biasanya dipakai untuk manten, teruntum, sidomukti itu dipakai untuk manten. Kalau yang untuk upacara-upacara biasa itu tidak ada harus memakai ini, harus memakai ini. Pokoknya kalau memakai parang itu jangan, ukurannya sudah tahu. Jadi kita tidak salah nanti kalau kok ini dipakai untuk cucu sultan, nggak boleh.